Sahabat Ashifa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, benar-benar terima kasih dari hati yang paling dalam karena kamu sudah hadir di video ini. Kehadiranmu bukan sekadar klik acak di layar ponsel atau iseng-iseng lewat di beranda YouTube. Kamu tidak nyasar, kamu tidak tersesat, kamu tidak datang karena kebetulan. Justru ada sesuatu yang sangat besar yang sedang Allah atur buatmu. Ada pesan penting dari langit yang harus kamu dengar hari ini. Sebuah pesan yang mungkin sudah lama kamu tunggu. Atau mungkin, inilah jawabannya. Dan untukmu yang saat ini sudah menyentuh usia 50 tahun ke atas, atau orang-orang terdekatmu yang berada di usia emas ini, maka video ini adalah pelita dalam gelap. Karena kita akan bahas tentang dua surat pendek dalam Al-Quran yang dijanjikan langsung oleh Nabi Muhammad sebagai penyelamat. Bukan sekadar pahala, tapi pelindung, penjaga, pembela dari siksa kubur dan neraka. Ya, kamu tidak salah dengar. Dua surat, dibaca sebelum tidur, lalu seluruh tubuhmu, ruhmu, dan jiwamu akan dilindungi dari azab yang paling mengerikan. Janji ini bukan dari sembarang orang, tapi dari seorang nabi, rasul terakhir, utusan agung yang tidak pernah mengucap kata main-main. Dan beliau menyampaikannya bukan hanya untuk orang Arab di zamannya, tapi untuk kita semua yang hidup jauh setelah wafatnya. Untuk kita, yang hidup di zaman sibuk, zaman lupa, zaman yang kadang mengaburkan mana jalan dunia dan mana jalan surga. Sahabat Ashifa, yuk duduk sejenak. Tarik napas dalam, lalu renungkan ini. Usia 50 tahun ke atas, itu bukan usia biasa. Itu bukan usia sisa. Justru itu adalah usia kunci. Umur 50 itu seperti bel pintu yang mengingatkan bahwa hidup sudah lewat tengah. Bahwa waktu sudah tidak lagi panjang. Bahwa piala-piala duniawi yang dulu kita kejar mati-matian, semua akan tertinggal. Mobilmu, rumahmu, saldo rekeningmu, bahkan orang-orang yang paling mencintaimu, semua akan berjarak saat kamu sudah masuk ke liang lahat. Dan pertanyaannya, sudahkah kita punya bekal? Sudahkah kita punya jaminan? Sudahkah kita punya perlindungan? Bayangkan tubuh kita dibungkus kain kafan, dibawa dengan usungan, lalu dikubur dalam tanah. Tidak ada AC. Tidak ada penerangan, tidak ada bantal, tidak ada musik pengantar tidur. Yang ada hanyalah kegelapan, kesunyian, dan malaikat yang datang membawa tanya. Sahabat Ashifa, tidak ada satupun dari kita yang berani memastikan dirinya selamat dari azab kubur. Tidak ada, bahkan orang yang sepanjang hidupnya dianggap saleh pun masih was-was. Maka betapa butuhnya kita dengan amalan yang benar-benar bisa menjadi tameng. Dan disinilah Nabi Muhammad menawarkan sebuah jalan. Jalan sederhana tapi penuh keajaiban. Jalan yang bisa ditempuh siapa saja. Miskin bisa, kaya bisa. Sibuk pun bisa. Hanya dua surat. Ya, dua. Dibaca sebelum tidur. Itu saja. Tapi jangan salah. Dua surat ini tidak bisa diremehkan. Karena fungsinya bukan hanya sekadar ibadah, tapi perlindungan total. Seperti pagar besi di tengah malam. Seperti gembok kokoh di pintu hidup dan mati. Dan lebih dari itu, dua surat ini menjadi saksi cinta kita kepada Allah. Saksi bahwa kita tidak mau tidur sebelum menitipkan diri pada penjagaan langit. Dan Sobat Ashifa, untuk kamu yang baru bergabung, yuk ketik angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk energi positif. Tanda bahwa kamu siap menerima pesan ini dengan hati yang terbuka. Tanda bahwa kamu sadar, usia bukan alasan untuk berhenti memperbaiki diri. Tanda bahwa malam ini, kamu ingin menjadikan hidupmu lebih dekat dengan ridha Allah. Kita lanjut, kenapa usia 50 plus jadi penekanan dalam judul ini? Karena menurut para ulama dan ahli hikmah, umur 50 adalah titik perubahan. Titik yang sangat menentukan arah akhir seseorang. Di umur ini, orang mulai berjarak dengan dunia. Tenaga tidak seperti dulu, ambisi mulai mengecil, dan rasa takut pada kematian mulai menghampiri. Sayangnya, banyak yang tidak memanfaatkannya. Banyak orang usia 50 plus justru makin sibuk mengejar apa yang tidak akan dibawa mati. Makin sibuk dengan proyek, aset, gengsi, dan lupa bahwa tanah yang akan jadi tempat pulangnya sudah menunggu tanpa suara. Tanpa aba-aba, tanpa notifikasi. Kalau kamu, sahabat Ashifa, hari ini sudah melewati usia itu atau sedang menuju ke sana, maka waktumu lebih mahal dari emas. Dan dua surat yang akan kita bahas nanti, adalah investasi yang tak tergantikan. Mereka bukan hanya menyelamatkanmu, tapi juga mengangkat derajatmu.
Kita belum masuk ke nama suratnya. Tapi sebelum itu, mari lihat apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Beliau bersabda bahwa siapa saja yang membaca 2 surat ini sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya dari azab kubur dan siksa neraka. Dalam riwayat lain disebutkan, 2 surat ini akan menjadi syafaat, pembela, penolong, dan sahabat asyifa. Tahukah kamu bahwa ketika manusia wafat, semua amalnya akan berhenti? Semua, kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Tapi, ada satu tambahan lagi yang sering dilupakan, yaitu bacaan Al-Quran yang selalu kamu ulang-ulang dengan hati ikhlas. Bacaan yang menjadi temanmu sejak di dunia, dan akan tetap bersamamu dalam kubur. Coba kamu bayangkan malam ini, kamu membaca 2 surat ini sebelum tidur. Lalu tiba-tiba malam itu menjadi malam terakhir. Maka yang akan masuk ke liang lahat bukan hanya jasadmu, tapi juga 2 surat ini. Mereka akan ikut serta, menjadi cahaya, menjadi pembela, menjadi penangkal ketika malaikat datang membawa murka. Bukankah itu indah? Bukankah itu luar biasa? Sahabat asyifa, video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk menyadarkan, kita hidup bukan untuk lama, kita hidup untuk pulang. Dan 2 surat ini adalah karcis VIP agar perjalanan pulang kita tidak menyakitkan. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, atau membuatmu ingin berubah lebih baik, silakan ketik di komentar 77 untuk menyalurkan energi positif. Semakin banyak yang mengetik, semakin banyak semangat yang kita bangun bersama. Karena perubahan itu butuh lingkungan, butuh komunitas, dan kamu tidak sendirian. Nanti di bagian kedua, kita akan bahas secara rinci 2 surat yang dimaksud Nabi. Surat yang pendek, tapi efeknya sekuat tameng besi di malam gulita. Jangan kemana-mana, karena bagian berikutnya akan membuka mata dan hatimu lebih dalam lagi. Sahabat asyifa, kalau kamu sayang pada diri sendiri, maka ini saatnya memberikan perlindungan terbaik untuk jiwa dan raga. Usia 50+ bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari fase terbaik dalam hidup. Fase di mana kita lebih bijak, lebih khusyuk, dan lebih peka terhadap kematian. Dan 2 surat ini adalah hadiah dari langit untukmu yang siap mempersiapkan diri sejak malam ini. Ingat, tidak semua yang tahu langsung selamat. Tapi semua yang siap, pasti dilindungi. Lanjut ke bagian kedua ya, karena kita akan bongkar nama suratnya, dalil lengkapnya, dan bagaimana cara membacanya agar benar-benar jadi pelindung di alam kubur. Jangan sampai terlewat. Semoga malam ini menjadi malam perubahan. Malam yang membuka lembaran baru. Dan malam yang membuatmu tidur dalam penjagaan terbaik dari Sang Pencipta. Sahabat asyifa, kita lanjutkan perjalanan hati kita. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, itu tandanya hatimu terbuka. Jiwamu tersentuh. Dan bisa jadi, malam ini adalah malam yang akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup, kematian, dan akhirat. Bagian pertama tadi sudah membangunkan kita. Sudah membuka tabir bahwa usia 50 ke atas bukan waktu sisa. Tapi waktu paling sakral, waktu emas yang Allah kasih sebagai kesempatan terakhir, kesempatan memperbaiki sebelum pulang. Kesempatan membekali diri sebelum tubuh dibungkus kafan. Dan kini, tibalah saatnya. Saat yang kita nanti-nantikan sejak tadi. Saat dimana kita membuka 2 kunci yang dijanjikan Nabi. 2 surat pendek, tapi kekuatannya melindungi dari siksa kubur dan neraka. Surat yang bisa kamu baca hanya dalam beberapa menit, namun menjadi penjaga abadi dalam gelapnya liang lahat. Sahabat asyifa, mari kita mulai dengan surat yang pertama. Surat Al-Mulk. Iya, inilah dia, surat ke-67 dalam Al-Quran. Hanya 30 ayat, tapi memiliki kedudukan luar biasa. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surat itu memberikan syafaat kepada seseorang hingga diampuni dosa-dosanya, yaitu surat Tabarakalazi biyadihil mulk. Bayangkan itu, surat ini memberikan syafaat, artinya membela, menjadi saksi, seperti pengacara rohani yang akan berdiri membela kita saat tidak ada satupun manusia bisa membantu. Surat ini akan berdiri tegak di hadapan malaikat Munkar dan Nakir. Surat ini akan menjadi alasan agar kita tidak disentuh oleh siksa. Dan menariknya, Nabi Muhammad tidak hanya menyuruh umatnya untuk membaca, tapi beliau sendiri membacanya setiap malam sebelum tidur.
Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah tidur malam kecuali setelah membaca surat Al-Mulk. Begitu istimewanya surat ini, hingga beliau menjadikannya sebagai bagian dari rutinitas malam. Bukan hanya teori, tapi dipraktikkan langsung. Lalu kenapa surat ini punya kekuatan sehebat itu? Karena isinya mengandung pelajaran tauhid yang dalam. Al-Mulk membuka kesadaran manusia tentang siapa yang menguasai kehidupan dan kematian. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang punya kendali mutlak atas takdir kita? Bukan atasanmu, bukan hartamu, bukan prestasimu, tapi hanya Allah, Sang Penguasa alam. Dan saat kamu membaca surat ini sebelum tidur, kamu sedang menyampaikan pada langit bahwa kamu sadar siapa pemilik hidupmu. Kamu sedang menitipkan ragamu pada Zat yang Maha Menjaga. Kamu sedang mengatakan, "Ya Rab, aku lemah. Aku tidak tahu apakah malam ini aku akan bangun lagi atau tidak. Maka jagalah aku dengan ayat-Mu, lindungilah aku dengan firman-Mu." Bukankah itu indah? Dan Sobat Ashifa, kalau kamu pernah terbangun tengah malam lalu merasa ketakutan tanpa sebab, atau sering mimpi buruk, atau gelisah saat tidur, bisa jadi itu tanda kamu butuh pelindung ruhani. Dan surat Al-Mulk adalah jawaban terbaik. Tapi ingat, jangan hanya dibaca seperti membaca koran. Resapi, pahami, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru, karena setiap huruf yang kamu baca, itu bukan hanya pahala, tapi senjata perlindungan yang tidak terlihat. Apalagi jika kamu sudah usia 50 ke atas. Waktu tidur bisa jadi waktu terakhir. Maka bacalah dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Sampai sini, mari kita ajak semua sahabat Ashifa ketik 77 di kolom komentar kalau kamu siap menjadikan surat Al-Mulk sebagai teman tidurmu setiap malam. Jangan malu, justru dengan mengetik itu, kamu sedang menularkan semangat kepada ribuan orang lain yang membaca komentar kamu. Karena satu niat baik bisa menyelamatkan banyak jiwa. Lalu, kita masuk ke surat kedua. Surat yang juga tak kalah dahsyat. Surat As-Sajdah. Surat ke-32 dalam Al-Quran. Juga terdiri dari 30 ayat. Tapi punya karakter yang sangat menyentuh kalbu. Surat ini berbicara tentang sujud. Tentang tunduk. Tentang ketakjuban seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan ini sesuai dengan kondisi orang-orang usia 50 plus. Karena di usia inilah, ego mulai melemah dan kesadaran terhadap Allah makin kuat. Rasulullah SAW punya kebiasaan membaca surat ini bersama surat Al-Mulk. Setiap malam sebelum tidur. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa dua surat ini adalah paket lengkap. Satu sebagai pelindung, satu lagi sebagai bentuk ketundukan. As-Sajdah membimbing kita untuk kembali sujud, kembali berserah, kembali menunduk setelah seharian sibuk mengejar dunia. Dan saat kamu membacanya sebelum tidur, maka itu seperti kamu sedang menyerahkan diri. Menyerah total, bahwa mulai detik itu, hidupmu bukan lagi tentang mengejar, tapi menanti panggilan dari langit. Sobat Ashifa, ini bukan kisah dongeng. Banyak orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah peduli agama. Tapi karena membaca dua surat ini secara rutin, hatinya dibolak-balik oleh Allah. Lalu berubah total, lalu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Apakah kamu tidak ingin merasakan itu? Apakah kamu tidak ingin kalau nanti meninggal, kamu tidak sendiri dalam kubur, tapi ditemani bacaanmu yang selalu kamu jaga setiap malam? Maka mulai malam ini, ajak dirimu untuk mencoba. Tidak harus langsung hafal, cukup buka mushaf, baca perlahan. Lalu biasakan, lama-lama kamu akan hafal sendiri. Karena hati yang tulus akan lebih mudah menyerap ayat suci. Dan jangan lupa, dua surat ini bukan hanya untuk diri sendiri. Tapi juga bisa kamu hadiahkan untuk orang tua, pasangan, anak-anak, atau orang-orang tersayang. Ajak mereka, bangunkan kesadaran mereka, karena bisa jadi, kamu menjadi perantara keselamatan mereka. Sahabat Ashifa, ada satu hal lagi yang tidak boleh kamu abaikan. Dua surat ini akan jadi pelindung, hanya jika dibaca dengan ikhlas dan istiqomah. Jangan hari ini baca, besok lupa, lusa malas, minggu depan berhenti. Bangun konsistensi, buat waktu khusus, misalnya 10 menit sebelum tidur. Heningkan suasana, matikan lampu, duduk di tempat tidur, buka mushaf atau aplikasi Al-Quran, baca Al-Mulk dan As-Sajdah. Lalu berdoalah, "Ya Rab, aku membaca ini karena janji Nabi-Mu. Maka lindungilah aku dengan janji-Mu.
Tidak ada yang lebih kuat dari permohonan yang tulus. Dan ketahuilah, ketika kamu membaca dua surat ini, malaikat mencatat amalanmu. Bumi menjadi saksi, dan langit mengirim doa keselamatan untukmu. Bahkan saat kamu tidur, ruhmu tetap dijaga oleh barisan ayat yang kamu lantunkan. Betapa luar biasa rahmat Allah. Ia tidak meminta kita jadi sempurna, tapi Ia hanya meminta kita untuk mau mencoba, mau mendekat, mau percaya bahwa janji Nabi bukan sekadar ucapan, tapi jaminan dari langit. Sahabat Ashifa, di bagian ketiga nanti kita akan bahas cara agar dua surat ini tidak hanya dibaca, tapi juga benar-benar memberi efek perlindungan. Karena ada cara agar bacaan ini lebih ampuh. Ada adab, niat, dan waktu terbaik agar ayat ini tidak hanya lewat di mulut, tapi benar-benar menempel di hati. Kamu tidak mau amalanmu sia-sia, kan? Maka pastikan kamu lanjut ke bagian ketiga. Karena bagian itu akan menjadi panduan praktis. Ringan tapi dalam, simple tapi bermakna. Sebelum kita tutup bagian ini, yuk tuliskan di komentar, Bismillah mulai malam ini, sebagai tanda bahwa kamu sudah siap mengamalkan dua surat sakti ini setiap malam. Dan jangan lupa bagikan video ini ke orang tuamu, teman-temanmu, atau siapapun yang kamu sayangi. Karena berbagi kebaikan itu bagian dari keberkahan. Malam ini bukan malam biasa. Karena dua surat ini telah mengetuk hatimu. Maka jangan abaikan panggilan ini. Kita lanjut ke bagian ketiga, dan semoga langkahmu malam ini menjadi awal keselamatan abadi. Sahabat Ashifa, kita sudah masuk ke bagian yang paling penting. Dua surat yang dijanjikan Nabi sudah kita bahas. Surat Al-Mulk dan As-Sajdah. Kita sudah tahu betapa istimewanya keduanya. Kita juga sudah tahu bahwa Rasulullah sendiri yang menjanjikan perlindungan bagi siapa saja yang membacanya sebelum tidur. Namun, jangan berhenti di situ. Jangan hanya tahu manfaatnya, lalu kita hanya mengangguk, lalu lupa mengamalkan. Karena dua surat ini tidak akan menjadi penjaga, jika hanya dibaca tanpa niat yang benar. Tidak akan menjadi pelindung, jika hanya dibaca dengan lisan yang kosong dari hati. Tidak akan menyelamatkan, jika hanya dibaca sesekali tanpa istiqomah. Di bagian ini, kita akan bahas bagaimana cara agar dua surat ini benar-benar menjadi tameng yang kuat di hadapan azab kubur. Karena tidak semua orang yang membaca akan mendapatkan perlindungan. Tapi hanya orang-orang yang memenuhi beberapa syarat inilah yang akan merasakan kekuatan sesungguhnya dari dua surat ini. Kita mulai dari yang pertama. 1. Luruskan niat. Sahabat Ashifa, niat itu pondasi utama dalam setiap ibadah. Jangan jadikan dua surat ini hanya sebagai kebiasaan teknis, seperti rutinitas sebelum tidur semata. Tapi niatkan bahwa kamu sedang meminta perlindungan dari Allah. Niatkan bahwa kamu membaca karena ingin menjalankan sunnah Nabi. Niatkan bahwa kamu ingin diselamatkan dari siksa kubur dan neraka. Niat yang tulus akan membuat setiap huruf yang kamu baca bernilai tinggi di sisi langit. Bahkan sebelum bacaanmu selesai, bisa jadi pintu ampunan sudah terbuka untukmu. Maka jangan anggap sepele niat. Niat yang benar bisa mengubah bacaan biasa menjadi penjaga luar biasa. 2. Baca dengan hati yang hadir. Banyak orang membaca Al-Quran, tapi pikirannya melayang. Mulutnya bergerak, tapi hatinya entah kemana. Bacaan semacam ini tidak akan membekas. Tidak akan memberikan pengaruh. Tidak akan menjadi pelindung. Cobalah baca dua surat ini di tempat yang tenang. Hindari suara TV, suara notifikasi ponsel, atau gangguan lain. Duduklah dengan hikmat, tatap mushaf atau layar ponsel dengan kehusyukan. Bayangkan bahwa setiap ayat yang kamu baca adalah percakapanmu dengan Allah. Bayangkan bahwa dua surat ini sedang kamu kirimkan sebagai tiket keselamatanmu di alam kubur. Kalau perlu, bacalah terjemahannya. Pahami maknanya, karena ketika kita mengerti isi ayat, kita akan lebih mudah larut dan tersentuh. Hati kita akan lebih terbuka. Dan itu yang akan membuat surat ini melekat dalam jiwa. 3. Bangun konsistensi, bukan sekadar emosi. Hari ini semangat, besok lupa. Lusa ingat lagi, minggu depan hilang lagi. Itu penyakit utama dalam amal ibadah. Maka sahabat Ashifa, jangan jadikan semangatmu hanya bergantung pada emosi sesaat. Buat jadwal pribadi, tulis di buku, atau pasang alarm pengingat di ponsel. Jadikan dua surat ini sebagai bagian dari gaya hidupmu. Seperti kamu biasa gosok gigi sebelum tidur, maka bacalah Al-Mulk dan As-Sajdah sebagai rutinitas malam.
Awalnya mungkin terasa berat, tapi jika kamu paksa dengan niat yang tulus, perlahan akan menjadi kebiasaan yang sulit dilepaskan. Ingat, amalan kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih dicintai Allah daripada amalan besar yang hanya sesekali dilakukan. 4. Sertai dengan doa setelah membaca. Setelah membaca 2 surat itu, jangan langsung tidur. Angkat tanganmu, dan berdoalah. Doa adalah penguat. Doa adalah penutup yang indah setelah bacaan Al-Quran. Kamu bisa mengucapkan doa sederhana seperti, "Ya Rab, aku telah membaca 2 surat yang dijanjikan oleh Nabi-Mu. Maka aku mohon, jadikanlah surat-surat ini sebagai pelindungku di alam kubur. Jangan engkau biarkan aku sendirian saat ruku berpisah dari jasad. Ampuni dosaku, terangi kuburku, dan jauhkan aku dari siksamu." Doa ini akan menjadi bukti bahwa kamu membaca dengan kesadaran. Bahwa kamu tidak sekadar membaca, tapi juga menyerahkan dirimu pada rahmat Allah. 5. Ajak keluarga dan orang terdekat. Amalan yang kamu kerjakan sendiri akan menyelamatkanmu. Tapi jika kamu mengajarkannya pada orang lain, maka pahala dan perlindungannya akan berlipat ganda. Ajak pasanganmu untuk membaca bersama. Ajak anak-anakmu, ajak orang tuamu. Kalau mereka tidak mampu membaca Arab, bantu dengan audio atau bacakan terjemahannya. Sahabat Ashifa, ada begitu banyak orang tua yang sudah sepuh, tapi tidak tahu amalan penyelamat seperti ini. Maka jadilah penyambung mereka. Kirimkan video ini ke grup keluarga. Bicarakan 2 surat ini saat makan malam. Bangun budaya di rumah bahwa sebelum tidur, 2 surat ini harus dibaca. Kalau kamu bisa menjadikan ini budaya di keluargamu, maka kamu telah membangun benteng ruhani yang sangat kokoh. 6. Berusaha menghafalnya, meski sedikit-sedikit. Menghafal 2 surat ini bukan syarat utama, tapi sangat dianjurkan. Karena ketika kamu hafal, kamu bisa membacanya kapan saja. Bahkan saat dalam perjalanan, bahkan saat lampu mati, bahkan saat kamu sakit dan tidak sempat membuka mushaf. Tidak harus hafal langsung. Kamu bisa mulai dengan 1 ayat per hari, 1 baris, 1 potongan, lalu ulang-ulang setiap malam. Lama-lama kamu akan hafal sendiri. Dan saat itu terjadi, kamu akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan surat ini. Kamu akan merasa bahwa surat ini benar-benar hidup bersamamu. 7. Jaga diri dari dosa-dosa yang menghapus amal. Ini penting. Jangan sampai kita membaca 2 surat ini setiap malam, tapi di siang hari kita isi dengan dosa. Lisan kita memaki, hati kita dengki, mata kita memandang yang haram, tangan kita mengambil yang bukan hak. Dosa-dosa ini akan menggerogoti kekuatan 2 surat itu. Seperti baju besi yang kamu pakai tapi penuh lubang karena karatan. Maka jaga lisan, jaga pandangan, jaga hati, perbaiki akhlak. Jangan biarkan bacaan Al-Quran kita jadi sia-sia hanya karena kita malas menjaga perilaku. Sahabat Ashifa, 2 surat ini adalah harta karun. Tapi kamu harus menjaga harta itu agar tetap bersinar. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan hati yang bersih. 8. Jangan takut terlambat memulai. Banyak orang merasa bahwa sudah terlambat. Sudah tua, sudah banyak dosa, sudah jauh dari agama, lalu ragu untuk memulai. Tapi sahabat Ashifa, Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Tidak peduli seberapa kelam masa lalumu, selama kamu mau mulai hari ini, maka 2 surat ini tetap akan menjadi pelindungmu. Usia 50, 60, bahkan 70 tahun sekalipun, tidak pernah terlalu tua untuk memperbaiki diri. Justru di usia itulah waktumu paling berharga. Malam ini, tanamkan tekad dalam hati. Tidak ada kata terlambat untuk mulai membaca Al-Mulk dan As-Sajdah sebelum tidur. 9. Rasakan keajaiban yang hadir. Banyak orang yang sudah mengamalkan 2 surat ini merasa hidupnya berubah. Tidurnya lebih tenang, jiwanya lebih damai, mimpinya lebih indah. Ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bahkan ada yang mengatakan, setelah rutin membaca 2 surat ini, rezekinya lebih lapang, urusannya dipermudah, dan hatinya lebih ringan menghadapi masalah. Ini bukan kebetulan, ini adalah hadiah dari langit. Karena Al-Quran bukan hanya pelindung akhirat, tapi juga penenang dunia. Maka bersiaplah, ketika kamu istiqomah membaca 2 surat ini, kamu akan merasakan efeknya, baik di dunia maupun di alam kubur. 10. Jadikan ini warisan terbaik. Sahabat Ashifa, ketika nanti kita wafat, rumah dan harta akan ditinggalkan. Tapi amalan akan terus mengalir.
Bayangkan jika anak-anakmu terus membaca dua surat ini karena kamu yang mengajarkannya. Bayangkan kalau cucumu juga ikut melanjutkannya. Maka setiap malam, meski kamu sudah berada dalam kubur, pahala terus mengalir. Dan surat itu tetap menjadi penjagamu. Itulah amal jariyah sejati. Bukan bangunan yang bisa runtuh, tapi bacaan suci yang terus mengalir hingga hari kiamat. Sahabat Asy-Syifa, kini kamu sudah punya kunci. Dua surat yang dijanjikan Nabi. Dua surat yang bisa kamu baca hanya dalam 10 menit setiap malam. Tapi efeknya, bisa menyelamatkanmu dari ribuan tahun siksa kubur dan panasnya neraka. Kalau hari ini kamu merasa ini penting, maka jangan tunda. Jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit, karena maut tidak menunggu siap. Ketik di komentar, Bismillah istiqomah setiap malam, kalau kamu siap menjadikan Al-Mulk dan As-Sajdah sebagai penjagamu hingga akhir hayat. Bagikan video ini ke orang yang kamu sayang. Jadilah jalan kebaikan untuk mereka. Dan bersiaplah, karena di bagian kesimpulan nanti, kita akan rangkum semua pelajaran, kita akan renungi janji-janji langit, dan kita akan kunci amalan ini agar menjadi cahaya di dunia, kubur, dan akhirat. Malam ini bukan sekadar malam, tapi malam yang akan kamu ingat sebagai awal dari perubahan hidupmu. Sahabat Asy-Syifa yang selalu dirahmati dan dicintai Allah, sekarang kita sudah menyusuri 3 bagian penting dari janji luar biasa yang pernah diucapkan oleh Nabi akhir zaman. Janji yang bukan hanya memeluk mereka yang sudah berumur 50 tahun ke atas, tapi juga menyentuh setiap hati yang rindu keselamatan akhirat. Kita telah mengupas makna dahsyat dari 2 surat agung yang menjadi pelindung di alam kubur dan perisai dari panasnya api neraka. Tapi kini, mari kita duduk sebentar, merenung lebih dalam, dan menyatukan semua pelajaran yang telah kita hirup bersama. Sahabatku, hidup di dunia ini bukan seperti berjalan di taman bunga. Terlalu banyak duri, jebakan, dan ilusi yang membuat kita lupa arah. Tapi di balik semua itu, ada satu kompas yang tak pernah berbohong, wahyu dari langit. Dan dari sekian banyak ayat, dari begitu banyak surat dalam Al-Quran, Nabi menyoroti 2 surat istimewa, surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah. Mari kita ulang lagi janji Nabi dengan hati yang lebih basah. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa membaca 2 surat ini sebelum tidur, maka ia akan dijauhkan dari siksa kubur dan neraka. Bukan karena lafaz kita merdu, bukan karena kita punya banyak hafalan, tapi karena hati yang berserah dan berharap kepada Allah dalam setiap kalimatnya. Sahabat Asy-Syifa, jangan remehkan malam-malammu. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Apalagi jika usiamu sudah menginjak 50 tahun ke atas. Itu bukan angka, itu adalah peringatan halus dari langit bahwa pintu pulang semakin dekat. Rambut mulai memutih, tenaga berkurang, tapi harapan untuk husnul khotimah masih menyala. Dan 2 surat ini adalah lentera yang Allah titipkan untuk menerangi jalan pulang kita. Surat Al-Mulk, seperti penjaga malam yang gagah. Ia bukan sekadar bacaan, ia pembela, ia pemberi syafaat. Di alam kubur, saat tubuh terbaring sendiri, ketika tanah sudah menutupi, ketika tangisan keluarga mulai redup, dan ketika amal mulai ditimbang, surat Al-Mulk akan berkata kepada malaikat, "Tunggu, dia membacaku. Aku tak akan biarkan dia disiksa." Lalu surat As-Sajdah pun berdiri anggun di hadapan Arsy. Ia bukan hanya surat biasa, tapi penenang jiwa bagi mereka yang haus tunduk. Bagi mereka yang bangga bersujud. Di dalamnya terkandung pujian kepada Sang Pencipta dan kisah kebangkitan. Membaca surat ini sebelum tidur ibarat menanam benih keyakinan bahwa esok akan ada kebangkitan, dan kita ingin bangkit dalam keadaan mulia. Bayangkan, sahabat Asy-Syifa, di malam yang sunyi, saat dunia sibuk dengan drama dan scroll tanpa henti, ada seseorang yang mematikan ponselnya. Ia mengambil wudhu dengan air yang sejuk, lalu membuka mushaf. Ia tahu malam ini bisa saja jadi malam terakhir. Maka ia baca surat Al-Mulk dengan linangan air mata. Ia lanjut dengan surat As-Sajdah meski matanya mulai berat. Lalu ia tidur dengan dada yang lapang dan hati yang siap bertemu Tuhannya. Apakah kamu ingin menjadi orang itu? Kalau iya, mari kita jadikan kebiasaan ini sebagai bagian dari hidup kita. Tak perlu menunggu besok, tak perlu menanti tua, karena usia bukan jaminan dan kematian tak menunggu waktu. Sahabat Asy-Syifa, tak terhitung berapa kali kita melewati malam dengan sia-sia. Tertawa berjam-jam menonton tayangan yang tak bermakna. Main ponsel hingga lupa niat awal. Tapi mulai hari ini,
cukupkan 1 malam saja untuk memulai perubahan. Jadikan 2 surat ini sebagai sahabat malam yang akan terus menemani. Karena begini, bukan hanya selamat dari siksa kubur dan neraka yang kita cari, tapi kita sedang menanam rasa cinta kepada Al-Quran. Dan cinta kepada Al-Quran itu akan memanggil malaikat turun, akan membuka pintu rezeki yang tak disangka, dan akan membuat kita dirindukan oleh langit. Betapa indah jika suatu malam, malaikat mencatat bahwa si fulan yang berusia 60 tahun masih bersujud dan membaca surat Al-Mulk. Betapa bahagianya jika nama kita disebut-sebut di langit karena as-sajdah yang kita baca sebelum tidur menjadi penyejuk ruh kita. Dan betapa luar biasanya jika anak cucu kita nanti mengikuti jejak ini karena kita menjadi contoh yang konsisten. Sahabat Ashifa, jangan anggap dirimu terlambat. Usia 50 bukan akhir, tapi pintu untuk memulai dengan lebih dalam. Justru inilah saatnya mempercepat langkah menuju ampunan. Karena semakin tua, semakin dekat waktu kita kembali ke asal. Maka jangan heran jika 2 surat ini seolah ditakdirkan untuk menemani mereka yang sedang mempersiapkan pulang. Mereka yang mulai berhenti dari kesibukan dunia. Mereka yang mulai sadar bahwa akhirat itu nyata. Dan ingat, janji Nabi tidak mungkin dusta. Rasulullah adalah pembawa kebenaran. Jika beliau mengatakan 2 surat ini menyelamatkan dari siksa kubur dan neraka, maka yakinilah, di balik setiap hurufnya, ada rahmat Allah yang menanti. Sahabat Ashifa, yuk kita buat gerakan bersama. Gerakan cinta 2 surat. Kamu bisa ketik 77 di kolom komentar sebagai tanda energi positif, tanda bahwa kamu bukan hanya ingin selamat, tapi juga ingin menyelamatkan keluarga. Dan siapa tahu, dari angka 77 yang kamu tulis, ada 1 malaikat yang mengamini doamu. Lalu, jangan berhenti di kamu saja. Bagikan konten ini ke orang tua, ke temanmu yang mulai renta, ke saudara yang sedang sakit. Beritahu mereka, bahwa 2 surat ini bukan hanya untuk usia 50 ke atas, tapi untuk semua yang ingin mati dalam keadaan tersenyum. Sebelum kita tutup, renungkan ini. Di akhirat nanti, semua akan diperlihatkan. Amal kebaikan dan dosa akan diungkapkan. Tapi bagaimana jika di tengah penghitungan itu, ada 2 surat yang berdiri dan berkata, "Ya Rab, hambamu ini tidak pernah tidur kecuali membacaku. Aku mohon, selamatkan dia." Apakah kamu tidak ingin mendapatkan pembelaan seperti itu? Kalau iya, mulai malam ini, jangan tidur sebelum membaca surat Al-Mulk dan As-Sajdah. Bacalah dengan cinta, bacalah dengan harapan, bacalah karena kamu tahu kamu tidak akan tinggal di dunia ini selamanya. Sahabat Ashifa, kamu hebat karena sudah bertahan sampai akhir video ini. Artinya hatimu masih hidup, nuranimu masih peka. Jangan sia-siakan getaran ini, jangan tunda perubahan. Karena siapa tahu, ini adalah pesan terakhir yang Allah kirimkan untukmu lewat video ini. Dan kalau kamu merasa konten ini menyentuh, jangan diam. Klik suka, bagikan, dan beritahu kami di komentar bagaimana perasaanmu setelah mengetahui janji dahsyat ini. Dan jangan lupa, tulis 77 untuk nyalakan energi positif dari hati ke hati. Semoga kita semua menjadi bagian dari hamba-hamba yang dibela Al-Quran, yang dijaga saat tidur, yang diselamatkan dari siksa, dan yang dibangkitkan dalam keadaan bersinar. Sampai jumpa di video Shifaul Qalbi selanjutnya, bersama sahabat Ashifa lainnya. Tetap jaga iman, terus isi malam dengan cahaya. Karena hidup hanya sekali, dan kita harus pastikan kita pulang dengan cara yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.